Halo adik-adik, ketemu lagi kita di Daniel Amri Channel. Kali ini video pembelajaran kita membahas tentang spesialisasi sel. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Yuk kita belajar sama-sama. Jika sekeping Lego diumpamakan sebuah sel dan kumpulan Lego diumpamakan sebagai gabungan-gabungan sel, apa yang bisa kita simpulkan dari keduanya? Ya, sama seperti Lego, manusia dan kebanyakan hewan dan tumbuhan tersusun dari banyaknya sel atau biasa disebut dengan multiseluler. Multi berarti banyak dan seluler berarti sel. Gabungan-gabungan sel tersebut membentuk suatu formasi, sama seperti gabungan-gabungan Lego tadi yang membentuk suatu bentuk bangunan. Sementara bakteri sama dengan sekeping Lego, yaitu hanya terdiri dari satu sel. Organisme yang hanya memiliki satu sel disebut dengan organisme uniseluler, karena dia membutuhkan satu sel saja untuk menjalankan seluruh aktivitas hidupnya. Beberapa jenis bakteri dapat berguna untuk kehidupan manusia, namun tak sedikit juga yang justru banyak menimbulkan penyakit. Selain bakteri, ada protista yang merupakan organisme uniseluler. Protista biasanya dapat ditemukan pada beberapa sampel air sungai. Meskipun banyak anggota dari protista yang dapat menyebarkan penyakit, misalnya sporozoa, namun banyak juga protista yang berperanan penting dalam proses rantai makanan. Contohnya pada sel bakteri Escherichia coli yang merupakan organisme uniseluler. Multiseluler dan spesialisasi sel. Pada organisme multiseluler, sel-sel tampak terlihat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka pun memiliki fungsi yang berbeda. Bisa dikatakan sel-sel tersebut mengalami spesialisasi. Seluruh sel pada organisme multiseluler memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Ada yang berfungsi untuk mengambil oksigen, ada pula yang berfungsi untuk mengantarkan informasi. Ketika mereka memiliki peran yang berbeda, hal tersebut sangat memberikan manfaat pada organisme tersebut. Sama seperti kita bekerja kelompok, ada yang bertugas untuk mencari bahan, ada yang bertugas untuk mencari gambar, dan ada juga yang bertugas untuk mempresentasi, serta lain sebagainya, sehingga menghasilkan produk yang bagus. Sama seperti contoh tersebut, sel-sel pada organisme multiseluler saling bekerja sama walau memiliki fungsi yang berbeda-beda. Karena memiliki peran yang berbeda-beda, struktur luar bahkan dalam sel tersebut mengalami penyesuaian. Mari kita perinci satu persatu spesialisasi sel yang terjadi pada sel tumbuh-tumbuhan dan sel hewan. Yuk kita mulai dari spesialisasi sel pada sel tumbuh-tumbuhan. Sel akar rambut. Proses fotosintesis membutuhkan air yang didapat dari akar tanaman. Spesialisasi sel akar rambut pada tumbuhan memudahkannya untuk meningkatkan penyerapan air karena area permukaan akan membesar. Gambar ini memperlihatkan bentuk spesialisasi sel pada akar rambut. Stomata. Stomata berfungsi untuk mengambil karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Sel penjaga yang berada di sekitar stomata berfungsi untuk membuka dan menutup stomata, sehingga mengurangi kadar air yang keluar melalui stomata. Gambar ini memperlihatkan bentuk sel stomata beserta sel penjaga. Gambar sebelah kiri menunjukkan stomata dalam keadaan terbuka dan sebelah kanan menunjukkan stomata dalam keadaan tertutup. Pada bagian di atas telah diuraikan spesialisasi pada sel tumbuhan. Berikut ini mari kita pelajari spesialisasi pada sel hewan. Contohnya manusia. Kita mulai dengan sel darah merah. Sel darah merah dewasa berbentuk pipih
dikarenakan mereka menghilangkan nukleus untuk menjalankan fungsinya dalam mengikat oksigen. Gambar ini adalah contoh sel darah merah dewasa yang telah kehilangan nukleus agar dapat mengikat oksigen. Berikutnya sel saraf. Bentuk sel saraf yang panjang berasal dari perpanjangan sitoplasma yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dari indera ke otak dan dari otak ke otot atau kelenjar. Ini adalah gambar sel saraf yang mengalami perpanjangan dari sitoplasma. Sel otot. Sel otot memiliki banyak nukleus dan mitokondria untuk menunjang fungsinya sebagai alat gerak. Jumlah nukleus dan mitokondria yang banyak ini memudahkan sel otot untuk memproduksi energi yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan dalam melakukan aktivitas atau kerja serta kegiatan. Gambar ini menunjukkan penampakan sel otot di bawah mikroskop. Dan bercak hitam itu menunjukkan nukleus atau inti sel. Sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Spesialisasi sel menunjukkan bahwa masing-masing sel di dalam tubuh organisme multiseluler beradaptasi untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Sel-sel yang memiliki karakter dan fungsi sejenis saling bekerja sama untuk membentuk suatu jaringan. Jaringan bersama-sama dengan jaringan yang lain akan membentuk organ. Organ bekerja sama dengan organ yang lain akan membentuk sistem organ. Kerjasama antara sistem organ untuk menjalankan fungsi tubuh, inilah yang menghasilkan istilah organisme. Gambar ini menunjukkan bagaimana sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ sehingga sampai menjadi organisme atau tubuh makhluk hidup. Sistem organ. Sistem pencernaan yang memproses makanan yang kita makan sehingga tubuh memperoleh energi, terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sel darah. Sistem pernapasan berfungsi untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Terdiri dari hidung, tenggorokan, paru-paru, dan diafragma. Sistem gerak. Selain berfungsi untuk menggerakkan tubuh, mereka juga berfungsi untuk melindungi organ-organ yang ada di dalam tubuh, terdiri dari otot dan tulang. Sistem ekskresi yang berfungsi untuk membuang sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh, bisa berupa karbon dioksida, keringat, maupun urin. Terdiri dari ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Baiklah, itulah tadi materi tentang spesialisasi sel. Mudah bukan? Nah, sekarang coba kerjakan review berikut ini. Nomor 1, tuliskan apa yang dimaksud dengan spesialisasi sel. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan organisme uniseluler dan organisme multiseluler. Tuliskan contoh dari masing-masing organisme itu. Nomor 3, urutkan sistem organisasi yang menyusun tubuh makhluk hidup. Oke, jika sudah selesai, maka sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Bertemu lagi kita pada video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.